Halo semuanya, hari ini aku mau berbagi resep ide jualan yaitu ayam crispy mini. Assalamualaikum sahabat semua. Bayangkan, hanya dengan modal Rp500.000, seorang ibu rumah tangga berhasil membalik keadaan hidupnya. Dari dapur sempit di sudut rumah kontrakan, kini ia mampu menghasilkan omset jutaan rupiah tiap bulan hanya dengan jualan ayam goreng crispy mini yang rasanya gurih, renyah, dan bikin nagih. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang gorengan, tapi tentang perjuangan seorang perempuan sederhana yang menemukan rezeki besar lewat keuletan dan rasa syukur kepada Allah. Dari wajan kecil dan bumbu seadanya, lahirlah bisnis yang kini diminati banyak orang, bahkan sudah masuk ke warung, sekolah, hingga toko modern di berbagai daerah. Jadi, tonton dan dengarkan kisah inspiratif ini sampai selesai. Karena siapa tahu, usaha kecil inilah yang bisa jadi jalan rezekimu berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Tentang bagaimana seorang ibu rumah tangga bangkit dari keterbatasan, dan mengubah ayam crispy mini menjadi ladang keuntungan jutaan rupiah. Pagi itu, aroma harum dari dapur kecil di rumah Mira perlahan memenuhi udara. Di meja kayu sederhana, tampak potongan ayam yang sudah dibumbui, tepung berbumbu, dan minyak goreng yang siap dipanaskan. Dari sinilah kisah sukses usaha ayam goreng crispy mini bermula. Mira awalnya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang ingin membantu perekonomian keluarga. Suaminya bekerja sebagai sopir ojek harian, dan penghasilannya kadang tak menentu. Hingga suatu sore, Mira melihat anak-anak di depan rumahnya membeli camilan gorengan dari penjual keliling. Disitulah ia berpikir, mengapa tidak membuat gorengan sendiri, tapi yang berbeda dari biasanya. Setelah mencoba berbagai resep, Mira akhirnya menemukan racikan tepung dengan tambahan bumbu bawang putih, ketumbar, dan sedikit merica yang menghasilkan tekstur luar biasa renyah. Ia membuat versi mini agar bisa dijual murah dan mudah dimakan. Ayam dipotong kecil, dibalut tepung crispy, lalu digoreng hingga keemasan. Awalnya, ia hanya membuat untuk anak dan tetangga. Namun, ternyata banyak yang memesan ulang karena rasanya gurih, renyah, dan tidak berminyak. Dari situ Mira mulai serius menekuni usaha ini. Ia memberi nama produknya ayam crispy mini lumer rasa. Dengan modal kecil sekitar Rp500.000, Mira membeli bahan-bahan seperti 1 kilogram daging ayam seharga Rp38.000, 2 kilogram tepung terigu Rp25.000, bumbu dapur Rp15.000, telur Rp25.000, minyak goreng 2 liter Rp60.000, serta kemasan cup dan plastik Rp50.000. Ditambah gas dan listrik sekitar Rp30.000. Total seluruh modal operasional hariannya mencapai sekitar Rp250.000. Dari modal itu, Mira bisa menghasilkan sekitar 50 porsi ayam crispy mini, yang dijual seharga Rp5.000 per cup. Artinya, ia bisa mendapatkan pendapatan kotor sekitar Rp250.000 per hari. Setelah dikurangi bahan, gas, dan kemasan, keuntungan bersih yang ia peroleh rata-rata Rp120.000 per hari. Jika dikalikan 1 bulan, ia bisa membawa pulang laba bersih mencapai Rp3 juta, bahkan lebih jika pesanan meningkat. Bukan hanya soal uang, tapi juga tentang rasa syukur. Mira merasa Allah menunjukkan jalan rezeki lewat kesungguhannya. Ia sadar, tak perlu modal besar untuk memulai, yang penting adalah kemauan, rasa percaya diri, dan kerja keras yang terus dijaga. Namun perjalanan Mira baru saja dimulai. Ia belum tahu bahwa dalam waktu singkat, pesanan ayam crispy mininya akan membludak hingga membuatnya kewalahan memenuhi permintaan pelanggan. Kesuksesan ayam goreng mini buatan Mira bukan hanya karena ukurannya yang mungil, tapi juga karena kerenyahannya yang tahan lama. Banyak pelanggan yang heran, bagaimana bisa ayam sekecil itu tetap garing meski sudah dibawa pulang lebih dari 1 jam. Semua berawal dari eksperimen sederhana di dapur. Mira mencoba mencampur berbagai jenis tepung, dari terigu, maizena, hingga tepung beras, untuk mencari kombinasi terbaik.
Akhirnya, ia menemukan rahasianya. Campuran 2 sendok makan tepung beras untuk setiap 200 gram terigu membuat hasil gorengan lebih kering dan renyah sempurna. Selain itu, ia menambahkan sedikit baking powder untuk membuat lapisan tepung lebih berongga. Bumbunya pun tak asal. Ia membuat campuran bawang putih halus, merica, ketumbar, garam, kaldu bubuk, dan sedikit gula agar rasa gurihnya seimbang. Semua bahan diaduk dengan air es supaya adonan tidak lembek. Untuk ayamnya, Mira memilih bagian dada tanpa tulang, lalu memotong kecil-kecil sekitar 2-3 cm. Potongan ini ia rendam dalam bumbu selama minimal 2 jam agar bumbunya meresap sempurna. Setelah itu, baru dicelupkan ke adonan basah, lalu digulingkan ke tepung kering sambil ditepuk ringan agar teksturnya menempel berlapis. Minyak goreng juga menjadi kunci penting. Ia selalu memastikan minyak benar-benar panas sebelum menggoreng, sekitar 170 derajat. Dengan cara ini, ayam tidak menyerap terlalu banyak minyak dan hasilnya renyah keemasan. Setelah matang, ayam langsung ditiriskan dan didinginkan di rak kawat, bukan di atas tisu dapur, agar sirkulasi udara tetap baik dan tidak membuat tepung lembek. Langkah-langkah kecil inilah yang membuat pelanggan ketagihan. Setiap kali gorengan keluar dari wajan, aroma harum ayam crispy langsung menyebar ke seluruh gang. Anak-anak kecil sering berlarian mendekat, menunggu giliran membeli. Kadang, bahkan sebelum ayam selesai digoreng semua, setengahnya sudah laku terjual. Rahasia kecil yang awalnya hanya untuk keluarga kini menjadi sumber penghasilan utama. Dari dapur kecil yang dulu terasa sepi, kini setiap pagi selalu terdengar bunyi minyak mendesis, tawa pembeli, dan doa Mira yang tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Namun, di balik kesuksesan rasa itu, muncul tantangan baru. Permintaan terus meningkat, sementara tenaga dan peralatan yang dimiliki Mira masih sangat terbatas. Pagi itu, suara panci dan wajan di dapur Mira terdengar lebih ramai dari biasanya. Pesanan datang bertubi-tubi, bukan hanya dari tetangga, tapi juga dari sekolah dasar di dekat rumahnya dan beberapa warung kopi di sekitar kampung. Dalam sehari, Mira bisa menerima pesanan hingga 100 cup ayam crispy mini. Awalnya ia merasa senang, tapi lama-lama mulai kewalahan. Waktu yang biasanya cukup untuk memasak kini terasa sempit. Ia bangun sejak subuh, memotong ayam, menyiapkan tepung, hingga mulai menggoreng pukul 7 pagi. Namun jam 11 siang, stok sudah habis. Sementara masih banyak pembeli yang datang dan kecewa karena kehabisan. Suaminya, Andri, melihat istrinya mulai kelelahan. "Kalau begini terus, kamu bisa sakit, Mir," katanya sambil membantu membungkus ayam. Mira hanya tersenyum lelah. Ia tahu ini bukan masalah, tapi justru tanda bahwa usahanya mulai berkembang pesat. Malam harinya, ia mulai berpikir lebih serius. Ia menghitung ulang pengeluaran dan keuntungan hariannya. Dari 100 porsi yang terjual dengan harga Rp5.000, omsetnya mencapai Rp500.000 per hari. Setelah dikurangi bahan, minyak, dan gas, keuntungan bersih yang tersisa sekitar Rp250.000 per hari. Jika dihitung sebulan, ia bisa mengantongi keuntungan lebih dari Rp7 juta. Jumlah yang dulu tak pernah ia bayangkan. Dari sekadar iseng mencoba resep, kini ayam crispy mini miliknya menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Namun, untuk menjaga kualitas dan melayani pesanan yang semakin banyak, Mira butuh bantuan. Ia mulai berpikir untuk merekrut 1 orang tetangga yang bisa membantu di dapur. Ia juga mulai menabung untuk membeli deep fryer listrik, agar proses menggoreng lebih cepat dan hasilnya lebih merata. Kabar tentang kelezatan ayam crispy mini Mira pun terus menyebar. Beberapa anak muda yang sering nongkrong di warung kopi mulai memesan dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Tanpa disadari, produk Mira mulai menjadi jualan reseller kecil-kecilan di sekitar daerahnya. Di saat semua tampak lancar, Mira justru mulai merasa cemas. Ia takut tidak bisa menjaga rasa dan kualitas jika produksi semakin besar. Ia juga belum punya izin usaha dan belum tahu bagaimana cara mengatur pembukuan dengan benar. Dalam diam, Mira berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk. Ia ingin berkembang,
tapi tak mau kehilangan keberkahan. Malam itu, setelah semua ayam crispy terjual habis, Mira duduk di meja kecil sambil menghitung uang hasil jualan. Uang lembaran 5 ribuan dan 10 ribuan tersusun rapi di atas buku catatan kecil. Tapi entah kenapa, meskipun jualannya laku keras, uangnya terasa cepat habis. Dari situ, Mira mulai sadar bahwa usaha tidak bisa hanya mengandalkan semangat dan rasa. Ia butuh perencanaan yang rapi. Maka keesokan harinya, ia mulai belajar mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dengan rinci. Ia membuat 3 kolom sederhana di bukunya: bahan baku, perlengkapan, dan pendapatan. Setiap kali membeli ayam, tepung, atau minyak, ia langsung mencatat harganya. Begitu juga ketika uang hasil penjualan masuk, semua tertulis rapi. Dengan begitu, Mira bisa tahu berapa keuntungan bersih yang benar-benar ia dapat. Dari situ terlihat jelas, ternyata ada banyak biaya kecil yang selama ini luput, seperti gas tambahan, plastik kemasan, dan bumbu yang cepat habis. Setelah semua dihitung, ia menemukan bahwa keuntungan bersih perharinya adalah sekitar Rp200.000. Jumlah ini memang lebih kecil dari perkiraan awal, tapi jauh lebih realistis dan membuatnya bisa mengatur arus keuangan dengan lebih baik. Mira juga mulai menerapkan sistem produksi terencana. Ia membuat stok bumbu kering setiap malam, agar pagi harinya tinggal mengaduk dengan air es. Ia juga memotong ayam dalam jumlah besar dan menyimpannya dalam wadah tertutup di kulkas. Dengan cara ini, waktu memasak bisa lebih efisien, dan rasa tetap konsisten. Selain itu, ia menetapkan jadwal belanja bahan setiap 2 hari sekali. Ini menghemat waktu dan memastikan bahan selalu segar. Ia pun mulai menggunakan minyak dalam jumlah tepat, tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk menggoreng dalam suhu stabil. Suaminya, Andri, membantu bagian promosi. Ia membuatkan tulisan sederhana di depan rumah bertuliskan, ayam crispy mini lumer rasa, gurih dan renyah, harga 5.000. Tulisan itu menarik perhatian banyak orang yang lewat. Hasilnya luar biasa. Penjualan meningkat stabil, pembeli baru terus berdatangan, dan beberapa pelanggan mulai memesan rutin setiap hari. Mira tersenyum bahagia. Kini ia tak hanya menjadi penjual, tapi juga pengelola usaha kecil yang disiplin. Ia mulai paham bahwa bisnis bukan sekadar memasak, tapi tentang menjaga keseimbangan antara rasa, kualitas, dan keuangan. Namun dalam hatinya, muncul satu keinginan baru. Ia ingin membuat ayam crispy mininya punya merek yang lebih dikenal, bukan hanya di kampungnya, tapi juga di luar daerah. Setelah usahanya mulai stabil, Mira menyadari satu hal penting. Orang tidak hanya membeli karena rasa, tapi juga karena penampilan. Ia mulai memperhatikan bagaimana kemasan bisa membuat produknya terlihat lebih menarik dan profesional. Selama ini, ia hanya menggunakan plastik bening biasa dengan tusuk sate kecil di dalamnya. Tapi kini, ia ingin membuat kemasan yang berbeda. Ia membeli cup kertas berwarna putih polos dan menempelkan stiker bertuliskan, crispy mini lumer rasa, gurihnya bikin nagih. Tulisan sederhana itu ternyata membuat pelanggan mudah mengingat namanya. Tak disangka, perubahan kecil itu membawa dampak besar. Banyak pembeli yang mulai memotret produknya dan mengunggah ke media sosial. Mira pun mulai memanfaatkan hal ini dengan membuat akun usaha di media sosial bernama Ayam Crispy Mini ID. Ia mengunggah foto-foto produknya dengan pencahayaan sederhana dari jendela dapur, disertai caption yang menggoda selera. Dari dapur kecil, lahir cita rasa besar. Gurihnya bikin nagih, renyahnya tahan lama, tulisnya pada salah satu unggahan. Postingan itu mendapat banyak respon. Tak lama, ada pesanan masuk dari luar kota, termasuk permintaan untuk kerja sama reseller. Mira tak menyangka bahwa produk yang dulu hanya dijual di depan rumah kini mulai dikenal lebih luas. Untuk menjaga kepercayaan pelanggan, ia membuat standar rasa yang tetap konsisten. Setiap pagi ia mencicipi satu potong ayam dari hasil gorengan pertama, memastikan bumbunya pas dan kerenyahannya tidak berubah. Ia juga mulai membeli timbangan digital untuk menakar bahan, agar setiap batch memiliki takaran yang sama.
Langkah kecil lain yang ia lakukan adalah memberikan bonus cup gratis bagi pembeli setia setiap minggu. Strategi sederhana ini membuat pelanggan merasa dihargai dan kembali membeli. Mira juga memperhatikan jam jualan. Ia mulai membuka dari pukul 10 pagi hingga 3 sore, saat anak-anak pulang sekolah dan orang-orang kantor mulai mencari camilan. Waktu ini terbukti paling ramai dan efektif. Suaminya, Andri, mulai membantu promosi di grup warga dan aplikasi pesan singkat. Mereka juga membuat sistem pemesanan via chat, jadi pembeli bisa mengambil pesanan tanpa harus menunggu lama. Kini, dari dapur kecil itu, aroma ayam crispy mini selalu menggoda siapapun yang lewat. Pelanggan datang bukan hanya karena lapar, tapi karena rasa penasaran dengan produk yang viral dari mulut ke mulut. Namun di tengah peningkatan permintaan yang luar biasa, muncul satu tantangan baru. Mira mulai merasa kesulitan menjaga kualitas ketika produksi semakin banyak. Ia pun harus mengambil keputusan besar agar usahanya tidak kehilangan ciri khas yang membuatnya dicintai pelanggan. Kesuksesan yang dirasakan Mira ternyata membawa ujian baru. Saat pesanan semakin banyak, pekerjaan di dapur pun menjadi lebih padat. Kadang ia harus menggoreng hingga malam, dan keesokan harinya bangun lebih awal untuk menyiapkan bumbu dan potongan ayam baru. Ia mulai menyadari bahwa semakin besar usaha, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijaga. Suatu hari, seorang pelanggan lama mengeluh bahwa ayam yang dibelinya terasa kurang renyah. Keluhan itu membuat Mira terdiam cukup lama. Ia sadar, kualitas harus selalu diutamakan, karena satu kesalahan kecil bisa menghapus kepercayaan yang sudah dibangun. Malam itu, ia duduk bersama suaminya, Andri, membahas solusi. Mereka memutuskan untuk menambah tenaga kerja. Mira mengajak tetangganya, Rina, untuk membantu bagian penggorengan, sementara Andri fokus mengantarkan pesanan ke sekolah dan warung-warung sekitar. Agar hasilnya tetap konsisten, Mira membuat panduan resep tertulis di selembar kertas besar. Di sana tertera takaran tepung, waktu perendaman ayam, suhu minyak, dan lama penggorengan. Dengan begitu, siapapun yang membantu bisa menghasilkan rasa yang sama. Selain itu, ia mulai berpikir lebih jauh tentang manajemen waktu. Ia membagi kegiatan dalam 3 tahap. Malam hari untuk persiapan bahan, pagi untuk produksi, dan siang hingga sore untuk pengiriman serta penjualan. Sistem ini membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan teratur. Namun, seiring meningkatnya produksi, pengeluaran pun bertambah. Minyak goreng, gas, dan bahan baku kini harus dibeli dalam jumlah besar. Dalam sebulan, biaya operasionalnya naik menjadi sekitar 3 juta rupiah, tapi omset juga melonjak hingga 10 juta rupiah lebih per bulan. Meski keuntungan bersihnya berkisar 4 hingga 5 juta rupiah, Mira tetap berhati-hati. Ia menabung sebagian hasil penjualan untuk kebutuhan darurat dan peralatan baru. Ia tahu, usaha kecil bisa goyah kapan saja jika tidak dikelola dengan bijak. Di tengah kesibukan, Mira sering merenung. Ia teringat bagaimana dulu hanya memiliki 1 kompor kecil dan 1 wajan. Kini, di dapur sempitnya berdiri 2 wajan besar, 1 kompor tambahan, dan rak berisi bahan-bahan kering yang tertata rapi. Ia tersenyum, bukan karena bangga, tapi karena merasa Allah telah memudahkan langkahnya sedikit demi sedikit. Setiap tetes keringat terasa berarti, setiap kesalahan menjadi pelajaran, dan setiap keberhasilan menjadi tanda bahwa doa tak pernah sia-sia. Namun keberkahan ini belum berhenti di sini. Sebuah tawaran tak terduga segera datang, membuka jalan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Suatu pagi yang cerah, Mira mendapat pesan dari seorang pemilik warung kopi bernama Pak Jono. Ia berkata bahwa pelanggan di warungnya sering menanyakan ayam crispy mini yang dijual Mira. Tanpa pikir panjang, Pak Jono pun menawarkan kerjasama. Ia ingin menjual ayam crispy mini itu di warungnya setiap hari. Mira sempat ragu. Ia khawatir tidak bisa memenuhi stok jika pesanan bertambah banyak. Namun setelah berdiskusi dengan suaminya, ia akhirnya setuju. Mereka mulai mengirim 50 cup ayam crispy mini setiap pagi ke warung Pak Jono dengan sistem titip jual. Dari situ, setiap hari hampir semua cup selalu habis terjual.
Kabar kerja sama itu menyebar cepat. Dalam waktu seminggu, 3 warung lain ikut memesan produk yang sama. Ada warung makan, kedai minuman boba, dan 1 toko sekolah yang ingin menambah varian camilan. Mira kini resmi menjadi pemasok ayam crispy mini di beberapa tempat sekaligus. Untuk memenuhi semua pesanan, ia menambah 1 wajan besar lagi dan membeli deep fryer listrik seharga Rp800.000. Meskipun cukup menguras tabungan, alat itu terbukti efisien dan membuat proses penggorengan lebih cepat serta hasilnya merata. Kini, produksi harian Mira mencapai 200 cup per hari, dengan harga jual Rp5.000 per cup. Dari jumlah itu, omset hariannya bisa menembus Rp1 juta, dan dalam sebulan ia mampu mengantongi keuntungan bersih sekitar 7 juta hingga 8 juta rupiah. Namun yang paling membahagiakan bagi Mira bukan sekadar angka, melainkan rasa bangga karena bisa memberdayakan tetangganya. Ia mempekerjakan 2 ibu rumah tangga di sekitar rumah untuk membantu bagian pengemasan dan penggorengan. Mereka bekerja dari pagi hingga siang dan mendapat upah harian yang cukup untuk membantu kebutuhan keluarganya. Mira sadar, inilah arti rezeki yang sesungguhnya, bukan hanya datang untuk diri sendiri, tapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Setiap kali ia menyerahkan amplop gaji kepada para pekerjanya, ia selalu berkata lembut, "Semoga ini jadi berkah untuk kita semua." Rezeki datangnya dari Allah. Usahanya kini benar-benar berkembang. Bahkan, beberapa pelanggan mulai memesan dalam jumlah besar untuk acara ulang tahun dan rapat kantor. Mira pun mulai merancang ide baru, membuat versi ayam crispy mini dengan varian rasa, seperti balado, keju, dan lada hitam. Namun di balik semangat itu, ada satu hal yang belum ia miliki, izin usaha dan label resmi untuk produknya. Ia tahu, jika ingin naik ke level yang lebih besar, langkah itu harus segera dilakukan. Mira mulai menyadari, jika ingin usahanya terus maju, ia harus melangkah lebih serius. Suatu sore, ia datang ke kantor kelurahan untuk menanyakan cara membuat izin usaha mikro. Petugas di sana menjelaskan dengan ramah bahwa ia bisa mendaftar secara gratis, cukup membawa fotokopi identitas dan bukti tempat usaha. Tak butuh waktu lama, Mira pun resmi memiliki izin usaha mikro kecil dan mendapat nomor pendaftaran. Langkah kecil itu membuatnya lebih percaya diri. Ia juga mendaftarkan mereknya dengan nama Crispy Mini Lumer Rasa ke dinas terkait, agar tidak mudah ditiru. Dengan izin dan merek yang jelas, Mira mulai berani menawarkan produknya ke toko-toko modern dan kantin sekolah. Ia juga mencetak stiker baru berwarna kuning cerah dengan logo ayam kecil tersenyum, memberi kesan ceria dan mudah diingat. Berkat kerja kerasnya, beberapa toko di sekitar kota mulai tertarik. Dalam waktu 2 bulan, produk ayam crispy mini buatan Mira sudah bisa ditemukan di 10 titik penjualan, dari warung kopi hingga toko camilan modern. Produksinya meningkat hingga 300 cup per hari, dan omset bulanannya mencapai 12 juta rupiah, dengan laba bersih sekitar 8 juta rupiah setelah dikurangi bahan, gaji, dan biaya listrik. Kini, dapur yang dulu sederhana sudah berubah menjadi dapur produksi kecil. Ada rak bahan yang tersusun rapi, timbangan digital, dan alat penggorengan modern. Setiap pagi, suara tawa para pekerja terdengar di sela aroma ayam goreng yang menggoda. Mira selalu memulai harinya dengan doa. Ia menunduk sejenak di depan kompor, berbisik lirih, "Ya Allah, berkahilah usaha ini, jadikan setiap rezeki yang datang membawa kebaikan untuk semua." Perjalanan panjang dari dapur kecil hingga menjadi brand yang dikenal membuktikan bahwa kesuksesan bukan datang secara tiba-tiba. Ia lahir dari kerja keras, ketekunan, dan kejujuran. Kini Mira tak hanya menjual ayam goreng, tapi juga menjual inspirasi. Banyak ibu rumah tangga yang datang kepadanya untuk belajar, dan Mira selalu menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia bahkan mulai mengajar cara membuat ayam crispy mini untuk dijual sendiri, dengan harapan semakin banyak orang bisa ikut merasakan rezeki yang sama. Sore itu, ketika matahari mulai turun, Mira duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ia tersenyum melihat antrean kecil di depan gerobak barunya yang bertuliskan, "Ayam crispy mini Lumer Rasa",
gurihnya tak terlupakan. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak mimpi yang ingin diraih. Tapi satu hal yang pasti, dari dapur kecil dan niat yang tulus, Allah telah membawanya menuju jalan rezeki yang penuh berkah.